Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, Nak? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita hari ini, baiknya kita mulai berdoa dulu. Nanti mulai. Selesai. Terima kasih karena sudah memenuhi panggilan Ibu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok di sini. Bagaimana tidak ada kendala, sakit atau kendala lain, makanya bisa hadir ke sini. Terima kasih atas waktunya. Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Ibu melaksanakan konseling kelompok. Nanti Ibu akan menanyakan keinginan, menanyakan apa yang sudah kalian lakukan, lalu apa yang kalian menilai diri kalian, lalu kalian membuat planning ya dalam kegiatan kita sekarang. Nanti kalian akan mendiskusikan satu masalah, di mana masalah itu akan diangkat dari masalah kalian, anggota kalian, dan kalian harus mengungkapkan masalah kalian masing-masing. Ya, di sini waktu kita kurang lebih 45 menit. Dalam waktu tersebut manfaatkan waktunya dengan baik. Sebelumnya sudah tahu pengertian, maksudnya tujuan, pengertian, apa itu tentang konseling kelompok? Ada yang sudah paham? Ada yang sudah pernah melakukan? Belum sama sekali ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu di mana pemberian bantuan di dalam satu kelompok, di mana untuk yang difokuskan pada pikiran dan tingkah laku guna untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan menuju perilaku yang lebih baik. Jadi nanti misalnya ada perilaku yang sedikit agak melenceng, nanti kita perbaiki supaya perilaku tersebut menjadi lebih baik. Ya, tujuannya itu untuk membangun dukungan sosial, jadi membangun dukungan antara teman, jadi membantu antar teman. Lalu membagi pengalaman dan pengetahuan. Jadi kan setiap individu itu punya pengalaman dan pengetahuan. Jadi nanti di sini boleh diangkat, ya. Pengetahuan kalian boleh, pengalaman sehari-hari kalian boleh. Jadi semua diungkapkan. Lalu ada beberapa yang harus kalian perhatikan, yaitu tentang asasnya, asas kerahasiaan. Jadi di mana asas kerahasiaan itu apa yang sudah teman kalian ungkapkan di sini tidak boleh kalian ungkapkan di luar. Lalu asas kesukarelaan. Kayak kalian nih sampai di sini rela, sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun karena tidak ada ya, rela ya. Jadi itu kerelaan kalian berjalan di sini sampai di tempat ini itu kalian rela. Lalu ada keterbukaan. Jadi nanti tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang terakhir ada kenormatifan. Kenormatifan itu kalian menaati semua aturan yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita buat. Ada permainan sedikit supaya kalian tidak ngantuk, ya. Yuk kita bermain sebentar. Ayo boleh. Baris seperti kemarin. Yuk 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum kiri, mundur ke belakang, sambil tertawa, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore, hore. Terima kasih semuanya. Kalau sudah rileks, Ibu akan mengajak kalian untuk berjanji. Coba semua berdiri. Kita berjanji dulu ya. Yuk, janji konselor. Saya Ambar. Saya Ambar. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup. Dan bersedia menerima. Menyimpan. Dan merahasiakan. Segala sesuatu. Yang saya dengar. Dan saya lakukan. Di ruangan
ruangan ini. Di ruangan ini. Jadi tidak ada yang akan saya ungkapkan Yang saya lakukan di luar ruangan ini. di luar ruangan ini. Terima kasih. Ya, jadi ingat apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita lakukan di dalam ruangan ini, semuanya bersifat rahasia. Kita di sini bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, dimana jadi kalian harus tadi ada asasnya terbuka. Jadi kalian terbuka antar teman-temannya, mengungkapkan masalahnya, bagaimana, sudah siap semua? Siap ya? Siap. Jadi kalau sudah siap kita langsung masuk ke dalam kegiatan intinya. Kalau tadi baru pembukaan dari Ibu, ya. Jadi kalau kegiatan inti di sini sudah mulai mengungkapkan segala sesuatunya. Jadi Ibu mau tahu nih setiap anggota ungkapkan masalahnya masing-masing. Mulai dari Iqbal. Masalah saya dengan kegiatan belajar lebih banyak bermain Lebih banyak bermainnya dibandingkan belajarnya. Kalau Ageng, Saya juga lebih banyak bermainnya daripada belajarnya, jadi sering tidak di rumah. sering tidak di rumah, Keluar rumah terus. sering main ya. Iya. Mainnya juga main keluar rumah. Kalau Kesa, Saya lebih banyak main HP-nya daripada belajarnya. lebih banyak main HP. Kalau Lydia, Kalau saya lebih banyak rebahan sama main HP-nya daripada belajar. lebih milih rebahan ya. Kalau Jenal, lebih sering nongkrongnya daripada belajarnya. nongkrong, jadi main juga ya, banyak main dengan kawan-kawannya. Kalau Noval, Saya juga banyak bermain daripada belajarnya. lebih banyak bermain, jadi hampir masalahnya hampir sama ya, tentang masalah bermain. Nah, jadi di sini kan sudah diungkapkan semua nih masalahnya satu persatu. Jadi kita menetapkan harus ada yang kita bahas, masalah siapa biar rinci nih. Dan kesepakatan mau masalah siapa yang kita bahas. Coba Noval, masalah siapa? Mbak Jenal, masalah Lydia. siapa? Lydia, masalah Lydia. Kalau Lydia? Ageng. Ageng. Kesa? Ageng. Ageng. Iqbal? Jenal. Jenal. Jadi yang milih Ageng tadi ada 3 ya, yang sudah berarti banyak yang milih Ageng. Jadi kita masalah yang kita angkat, masalah yang dialami oleh Ageng. Nah, Ageng, coba setelah kawan-kawannya ingin tahu masalah Ageng, bagaimana Ageng? Coba ungkapkan secara rinci masalah apa yang Ageng hadapi. Saya ini malas belajar karena adik sering mengganggu saya kalau saya lagi belajar di rumah. Jadi kesannya saya jadi risih dan terganggu, jadi malas belajar gitu. Gara-gara adik mengganggu itu di rumah. Nah, ditambah Ya. juga kawan kalau pulang sekolah ngechat mulu, sering ngajakin main mulu. Nah, jadi ya gimana, malah kebawa arus teman untuk main terus gitu. Itu nggak bisa nolak. Nggak bisa. Terus apalagi ada masalah lain? Ada di sekolah. Nah, di sekolah coba apa yang di sekolah? Kalau di sekolah saya kadang sering tidak mengerjakan tugas dan sering dimarahin oleh guru. Jadi saya kadang keluar mulu, ke jajan lah, kamar mandi lah. Jadi keluar kelas saat Iya. pelajaran. Iya. Jadi itu masalahnya ya, untuk teman-temannya. Ageng ini punya masalah yang sudah Ageng kemukakan tadi ya. Sekarang Ibu tanya untuk Ageng, ada tidak keinginan dari Ageng dari masalah yang sudah Ageng hadapi? Nah, kan tadi ada beberapa faktor tuh yang mempengaruhi keinginan Ageng itu apa gitu. Keinginan saya itu ya, saya pengen belajar dengan tenang, tidak yang mengganggu. Saya pengen rajin, bukan jadi anak yang rajin. Pengennya Iya. gangguannya yang tadi, gangguan apa itu? Adik itu sering mengganggu saya saat belajar di rumah. Sering gangguan Nah, adik jadi ya. kalau saya ya, adik ini jangan sering-sering mengganggu saya lah. Bukan saya kalau mau marahin adik saya, malah saya yang dimarahin oleh orang tua. Oh gitu. Iya. Apalagi Itu juga saya kawan ini jangan mengajak saya main terus lah. Saya kadang terbawa arus kawan malahan. iya. Ada lagi keinginannya? Ada lagi apa ya? Apalagi Itu keinginannya?
gitu biar biar saya tidak dimarahin guru di sekolah. Saya pengen adik ini tidak merusuh, saya ingin mengerjakan tugas, ingin belajar, jadi kan di sekolah saya tidak ini dimarahin oleh guru terus. Oh, tidak ingin dimarah guru ya? Iya. Coba nih, udah diungkapkan kan secara rinci keinginan Ageng nih. Tanggapan teman-temannya bagaimana? Berarti dia harus bisa mampu merubah diri dia lebih baik lagi untuk kedepannya. Merubah. Jadi tanggapannya itu, keinginannya itu kalau mau terwujud harus Bisa lebih baik lagi. lebih baik lagi itu menurut Lydia. Coba lagi tanggapannya. Dan harus bisa membagi waktu saat bermain dan belajar. Bisa bagi waktu ya. Lalu dari keinginan yang Ageng inginkan nih, apa yang sudah Ageng lakukan? Saya Selama ini apa yang sudah Ageng lakukan? kalau untuk di rumah untuk adik itu ya, Apa yang sudah dilakukannya? ya, keluar kelas tuh. Kalau di sekolah, Iya, sekarang keluar kelas, sering bolos pelajaran. sering bolos pelajaran. Oh, kalau bolos sekolah enggak ya? Ya lebih seringnya bolos pelajaran gitu aja. Lebih bolos pelajaran. Lalu apalagi? Di rumah saya menongkrong malam sampai larut malam. Nongkrong sampai larut malam. Lalu Lalu ada lagi yang sudah Ageng lakukan selama ini? saya memarahin adik saya itu. Oh, Terus marahin saya adik. malah dimarahin sama orang tua dan saya kayak agak kesal gitu. Jadi saya diajak main itu, ngelampiasin pemain sampai larut malam gitu. Itu lampiasannya ya. Iya. Nah, coba tanggapan kawannya bagaimana? Nih, Ageng punya keinginan, tapi yang Ageng lakukan seperti tadi yang Ageng bicarakan. Itu bagaimana? Tidak sesuai dengan apa yang mau kamu harapin itu. Jadi apa yang tidak sesuai? Iya. Kelakuannya Ageng, terus sama tingkah lakunya, Tingkah laku Ageng Ya. tidak sesuai sama keinginannya itu. sama keinginan yang sudah Ageng inginkan. Ada lagi? Kalau setiap jam pelajaran jangan suka kelas biar gak ketinggalan materi pelajaran. Ya, jadi jangan keluar kelas ya. Ada lagi? Jangan terlalu keluar malam lah. Satu kan lebih keluarnya untuk belajar aja, jangan terlalu keluar malam. Jangan terlalu keluar malam. Tuh ya. Jadi jangan terlalu keluar malam ya, kata si Jainal. Lalu nih, setelah apa yang sudah Ageng lakukan, coba Ageng menilai sesuai tidak gitu antara keinginan dan yang sudah Ageng lakukan. Ageng nilai sendirilah. Bagaimana penilaian Ageng? Kalau penilaian saya emang sama keinginan saya itu jauh. Jadi saya inginnya begini, tapi tidak. Saya inginnya begini, tapi kelakuan saya malah yang kesana kesini. Gitu. Malah Tidak sesuai kesana dengan kesini. Keinginan saya. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Yang tidak sesuai yang bagaimana? Coba dijelaskan secara rinci. Saya ingin belajar dengan tenang, tapi saya selalu bermain dengan kawan. Terus saya tidak ingin dimarahin oleh guru, tapi saya kalau di rumah itu selalu main, tidak mengerjakan tugas tuh. Dan kalau mengerjakan tugas juga selalu tertinggal materi karena sering keluar kelas. Iya, benar. Nah, seperti itu. Coba teman-temannya tanggapi nih. Ageng sudah menilai diri Ageng dengan apa yang sudah Ageng inginkan, dengan apa yang sudah Ageng lakukan. Coba tanggapan teman-temannya. Berarti Ageng ini harus bisa membagi waktunya Mm-mm. dengan belajar ataupun bermain itu. Oh gitu. Biar nanti kedepannya bisa lebih baik, bisa meraih cita-cita yang tinggi. Nah, ya itu. Ada lagi? Boleh. Siapa lagi? Membagi waktu lebih banyak belajar daripada bermain. Harus bisa membagi waktu antara Bermain dan belajar. belajar dan bermainnya. Ada lagi? Ageng harus bersikap baik dan rajin atas tugas yang diberikan oleh guru. Oh ya, benar. Harus bersikap rajin. Ada lagi? Kita harus ngikutin
apa ya, kalau jangan terlalu ngikutin alur teman dong, harus punya kemauan diri sendiri. Kalau kita maunya belajar ya kita belajar, jangan ngikutin alurnya teman. Kalau kita diajak main jangan ikut main, Oh, kita di rumah saja untuk ngajuin tugas yang diberikan oleh guru. ya seperti itu ya Ageng ya. Iya. Nah, dari semua yang sudah diungkapkan sama kawan-kawannya nih, ada nggak rencana Ageng nanti ke depannya bagaimana? Ageng harus punya rencana, saya harus membuat rencana supaya saya lebih baik. Ada nggak rencana itu? Ageng harus punya rencana nih, Ageng harus buat rencana. Bagaimana rencananya? Rencana saya ini, saya akan setiap pulang sekolah itu saya ingin langsung melihat tugas yang diberikan guru dan saya langsung mengerjakannya. Dan jika ada teman yang mengajak, saya banyak-banyak alasan lah untuk menolaknya. Jadi tidak terlalu menyakitkan hati kawan. Bisa langsung kayak males lah saya main, capek main terus sama kamu, nggak benar gitu. Takutnya membuat sakit hati kawan. Jadi Tidak mau menyinggung ya. iya, lebih baik alasan gimana gitu, apa ngantuk, saya capek mau tidur dulu nanti malam aja apa gimana gitu. Jadi bicara dengan kawannya secara baik-baik. Dari segi kawan itu, Iya. coba kalau dari segi yang lain, Yang lain kayak di sekolah punya planning apa? dan di sekolah ingat saya ya, saya juga kalau guru kalau murid tidak mengerjakan tugas ya biasa saja gitu, biasa saja, jangan terlalu memarah-marahi muridnya berlebihan. Jadi murid itu akan selalu betah di kelas. Saya begitu saja. Begitu. Coba dari tanggapan kawan-kawannya nih, Ageng sudah membuat rencana supaya apa yang Ageng inginkan itu dapat tercapai. Coba tanggapan teman-teman yang lain bagaimana? Ya kan gurunya baik, tapi kamunya aja yang terlalu nakal. Makanya guru itu kesel sama kamu. Makanya guru tuh bisa membuat kamu marah karena kamu tuh terlalu nakal, Geng. Guru juga marah karena emang kamu salah, Geng. Kamu sering bolos kelas, ngerjain tugas, guru pasti marah. Apalagi coba Guru nggak akan marah kalau nggak ada sebabnya. guru nggak akan marah kalau nggak ada sebab. Apa sebab Ageng? Kenapa gurunya marah? Apa Lydia? Pecahin kaca. Pecahin kaca. Itu salah satu ya. Salah satu, masih banyak lagi. Mau jajan, bapak jam pelajaran. Tuh, sering beli jajan saat jam pelajaran. Kumpulin semua, ayo. Tidak pernah menulis. Nah, nggak pernah nulis. Sering main bola di kelas. Kira-kira begitu sesuai nggak sama keinginan Ageng? Enggak. Keinginan Ageng tidak sesuai dengan apa yang sudah Ageng lakukan, begitu ya teman-temannya ya? Ya. Nah, itu ya Ageng ya. Jadi dari semua yang sudah Ageng ungkapkan, dari semua yang sudah Ageng ceritakan, pengalaman Ageng, masalah Ageng tentang belajar. Jadi ini semua dari kawan-kawannya Ageng. Ya, bagaimana dari pendapat Zainal, bagaimana dari pendapat, semua sudah terbuka, sudah mampu memberikan sudah mampu memberikan dorongan buat Ageng supaya Ageng menjadi lebih baik. Ya, dari sini kita bisa melihat ada ibu punya video. Nanti video ini ada kaitannya dengan masalah yang kita angkat. Ya. Nova, dilihat videonya nak. Setidaknya perlu adanya tempat mencari ilmu. Dalam pendidikan, belajar merupakan seluruh proses kegiatan individu. Belajar adalah proses orang yang bisa mengatakan kembang ilmu secara sempurna sebagai hasil dari pengalaman sendiri dalam interaksi. Namun, tidak dengan sesuai dengan
Kamu kenapa? Saat ulangan ada yang tadi, iya sebelumnya. Memangnya semalam kamu belajar sendiri? Ya belajar, yakin. Coba kamu lakukan. Semalam aku whatsappan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Tapi sampai subuh. Iya. Harusnya aku Hal sebesar apapun itu jangan ada remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara mengisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dan kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha. Coba apa yang bisa diambil dari video dan masalah yang sudah Ageng ungkapkan? Coba. Video tadi menceritakan tentang apa? orang yang pemalas. Orang malas. Orang malas untuk apa? Belajar. Nah, coba. Ada yang sama dengan masalah yang kita bahas hari ini? Ada. Apa itu? Malas. Nah, iya. Coba yang lain. Apa? Dari yang sudah kita angkat nih dari masalah Ageng. Sesuai nggak dengan video? Sesuai banget. Yang gitu. Ada lagi? Janganlah malas. Nanti kalau males apa akibatnya? Nggak bisa ngerjain tugas. Ya, iya benar. Ujung-ujungnya kalau tidak bisa mengerjakan tugas, Kemarin dulu. nah itu kan tadi yang masalah yang dihadapi Ageng kan? Iya. Iya, jadi sesuai dengan video. Ya, jangan malas belajar karena sukses tidak diberikan kepada orang yang malas belajar. Oh begitu, itu kata kuncinya ya dunia. Apa Lydia? Jangan pernah menyia-nyiakan waktu belajar dan Jangan pernah menyia-nyiakan waktu belajar. Belajar ini ya sesuai dengan video ya. Ini Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, ini diisi nama, tanggal, diisi semua. Lalu kalian isi di situ kan ada petunjuk pengerjakannya, yaitu tulis jam belajar kalian. Ya, jadi tuliskan sejujur-jujurnya ya Nak ya. Ya, tunggu.
Udah ya, ini waktu belajar kalian. Jadi nanti akan terlihat apakah belajar dalam sehari itu ada belajarnya atau tidak. Waktunya banyak dipakai untuk apa, ya? Nah, lalu di sini dari semua yang sudah kita lakukan, dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berkomitmen. Tahu itu komitmen apa? Tahu ya? Jadi begini. Jadi kalian berkomitmen apa yang sudah kalian lakukan di sini akan kalian laksanakan nanti ke depannya, akan merubah kalian menjadi lebih baik. Dan komitmen itu tidak boleh kalian langgar. Misalnya kalian sudah ada waktu belajar jam 7, besoknya jam 7 lagi belajarnya. Jangan ada misalnya hari ini belajarnya besok males lah nggak belajar. Jadi komitmen itu yang seperti itu. Kalian harus menjaga komitmen yang sudah kita buat di sini, ya, yang sudah kita laksanakan dari kegiatan ini. Ya, kira-kira kalian sanggup melaksanakannya, nak? Sanggup. Bisa? Bisa ya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, Ibu sudah mengajak kalian untuk berkomitmen. Semoga kalian dapat berkomitmen. Lalu coba pesan dan pesan apa yang sudah kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok ini? Kegiatan ini saya berani menyampaikan pendapat. Nah berarti bisa Iqbal berani mengungkapkan pendapatnya. Siapa lagi? Mampu merubah diri sendiri supaya lebih baik ke depannya. Bisa merubah diri menjadi lebih baik ke depannya. Siapa lagi? Bisa membantu masalah teman, jadi ada dukungan sosial antara sesama teman. Ya, berarti dapat membantu masalah teman. Siapa lagi? Bisa berbagi pengalaman sesama teman. Bisa berbagi pengalaman, ya. Jadi bisa membagi pengalaman yang sudah ya sampai sini semua sudah kita laksanakan. Terima kasih untuk teman-temannya yang sudah mau, sudah mampu, sudah bisa berbicara, sudah bisa mengungkapkan pendapatnya, memberikan masukan kepada Ageng. Yang Ibu harapkan dari sini Ageng bisa merubah sikap supaya keinginan yang Ageng harapkan tadi di depan tadi dapat terwujud. Di sini Ibu tutup kegiatannya, apa yang kita sampaikan di sini semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan berdoa, kita berdoa lagi. Ibu pimpin doanya, berdoa mulai. Selesai berdoa, boleh kembali ke kelas. Nanti kalau misalnya Ibu lihat apakah ada perubahan dari konseling yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu melihat khususnya Ageng, apa Ageng masih dapat nilai di bawah rata-rata, atau Ageng masih sering dimarahin sama guru mapel, atau Ageng masih sering menunda tugas, nanti kita akan adakan lagi konseling lanjutannya ya Ageng ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan di sini cukup. Jadi nanti kalau misalnya Ibu meminta dengan guru mapel, oh Ageng tidak ada lagi masalah, sudah selesai, misalnya tidak menunda tugas lagi, itu yang Ibu harapkan ya Ageng dari kegiatan yang kita lakukan ini, supaya tuntas masalah Agengnya ya, bisa dipahami ya Ageng ya dari kawan-kawannya semua ya, untuk teman-temannya yang lain juga ya, dijadikan pelajaran, dijadikan pengalaman untuk lebih baik ke depannya. Ya, cukup sekian, Ibu tutup. Terima kasih atas waktunya. Ibu tutup, boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke kelas.